Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Matematika Bu Eni. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu pada aturan pencacahan part 2, part 1. Sekarang kita lanjutkan di aturan pencacahan part 2. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah pengaturan suatu objek yang terdiri dari beberapa unsur, baik yang disusun dengan mempertimbangkan urutan sesuai dengan posisi yang diinginkan maupun tidak. Misalkan dalam pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, urutan posisi pasti diperhatikan atau dipertimbangkan. Nah, dalam matematika, penyusunan objek yang terdiri dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Ini adalah salah satu metode yang kedua dari aturan pencacahan, yaitu dengan menggunakan permutasi. Permutasi, perhatikan urutan. Jadi dalam penyusunan objek-objek yang terdiri dari beberapa unsur itu harus memperhatikan urutan. Seperti ini, misalnya yang menjadi ketua Anton, yang menjadi sekretaris Berenda, yang menjadi bendahara Chandra. Kalau ini urutannya saya ganti, misalnya ketuanya menjadi Berenda, sekretarisnya menjadi Anton, nanti akan mendapatkan penyusunan objek yang berbeda. Seperti itu ketika menggunakan permutasi. Permutasi nanti dibagi menjadi 4 bagian. Permutasi n unsur, jadi semua unsur yang diketahui nanti dicari urutannya. Yang kedua, permutasi r unsur dari n unsur. Jadi yang diurutkan itu sebagian saja dari unsur-unsur yang tersedia. Yang ketiga, permutasi dengan unsur yang sama. Dari unsur-unsur yang tersedia itu ada beberapa unsur yang sama. Yang berikutnya adalah permutasi siklis. Siklis terhubung, berlanjut gitu ya, berupa lingkaran atau mungkin gambaran lebih mudahnya. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah permutasi n unsur dari n unsur. Jadi mengurutkan n unsur dari n unsur yang tersedia. Coba perhatikan. Huruf A dan huruf B ketika kita susun, ada berapa kemungkinan susunan huruf A dan B? Ya, betul. AB dan BA. Jadi ada 2 kemungkinan susunan. 2 itu bisa kita peroleh dari 2 dikali 1. Bagaimana kalau susunan huruf-huruf yang berbeda dari A, B, dan C? Ada susunan yang bagaimana yang bisa kita dapatkan? Ada A, B, C, B-nya di tengah. Perhatikan B-nya di tengah. Kemudian A, C, B, B-nya kita pindahkan ke belakang. B, C, A, B-nya kita pindahkan ke depan. Ketika kita memperhatikan huruf B ini saja gitu ya, ternyata bisa mendapatkan 3 susunan berbeda. B di tengah, B di belakang, dan B di depan. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan banyaknya susunan berbeda dari huruf-huruf A, B, dan C. Ya. Jadi ada 6 susunan yang berbeda dari huruf A, B, dan C. Bagaimana kalau itu merupakan n unsur dari n unsur? Berarti yang kita urutkan itu ada n unsur, semuanya dicari susunannya. Maka kita rumuskan NPN, permutasi n unsur dari n unsur itu sama dengan n faktorial. Contohnya,
banyak semua susunan berbeda huruf-huruf pada kata adik. Jadi huruf pada kata adik ini kita bolak-balik susunannya, ada berapa susunan berbeda yang bisa kita dapatkan. Mau kita list satu-satu boleh, boleh seperti yang di 2 unsur dan 3 unsur tadi. Tetapi karena kita sudah mendapatkan rumus ini, maka kita gunakan, gitu ya. N-nya ada berapa dari kata adik? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya sama dengan 4. Maka susunan dari 4 unsur, dari 4 unsur itu kita tuliskan 4P4. Berapa 4P4? Berdasarkan rumusnya 4P4 itu sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 susunan berbeda dari kata adik. Kalau tidak percaya nanti silahkan disusun, dilist sendiri-sendiri ya. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur. Jadi yang diurutkan itu hanya sebagian saja dari unsur-unsur yang tersedia. Nanti kita rumuskan untuk yang permutasi R unsur dari N unsur. NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Contohnya, tentukan banyaknya semua susunan 2 huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata angket. Huruf yang tersedia ada berapa? Angket, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya sama dengan 6. Yang akan kita susun ada berapa? 2. Berarti R-nya 2. Maka banyak semua susunan 2 huruf dari 6 huruf berbeda adalah 6P2. Sama dengan 6 faktorial per 6 min 2 faktorial. Ini sebagai N, ini sebagai N min R, R-nya 2. Maka sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Berapa 6 faktorial? Berapa 6 faktorial? 6 faktorial itu adalah perkalian mundur dari 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Karena ada yang sama kita coret set. Hasilnya adalah 30 susunan. Atau diselesaikan dengan kaidah membilang. Atau cara yang pertama dulu dengan menggunakan pengisian tempat, aturan pengisian tempat. Huruf yang tersedia itu ada A, N, G, K, E, T, ada 6. Pilihan huruf pertama yang mau disusun 2 huruf, ya kan? 2 huruf. Pilihan huruf pertama ada berapa? Ada 6. Ya. Pilihan huruf kedua untuk mengisikan tempat yang kedua. Untuk mengisikan tempat yang kedua ini berarti karena 1 sudah digunakan di huruf pertama, maka tidak boleh digunakan lagi di huruf kedua karena kita menyusun huruf-huruf yang berbeda. Maka ada berapa pilihan? 5. Kita kalikan dengan kaidah membilang, 6 kali 5 sama dengan 30. Silahkan pilih cara mana yang lebih Anda sukai. Cara yang pertama tadi atau cara yang kedua. Hasilnya sama. Contoh yang kedua, tentukan banyaknya semua bilangan dengan 3 angka yang dapat dibuat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan syarat tidak ada angka yang diulang. Apa maksudnya tidak ada angka yang diulang? Berarti angka kalau sudah digunakan di depan maka tidak boleh digunakan lagi di belakang.
Jawab. Angka yang tersedia ada 7. Yang mau diurutkan ada 3. Maka kita tulis banyak semua susunan 3 angka dari 7 angka berbeda adalah 7P3. Sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial. 7 faktorial kita ubah. 7 faktorial ini kita ubah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorialnya. Kita coret, hasilnya sama dengan 210 susunan. Atau menggunakan cara yang kedua, dengan pengisian tempat. Dengan kaidah membilang. Karena kita mau menyusun 3 angka, maka buat 3 kotak kosong. Angka pertama bisa diisi dengan berapa angka yang mungkin bisa diisikan di tempat yang pertama. Karena semua angka yang tersedia ada 7, maka angka pertama bisa diisikan dengan 7 angka. Angka 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya sampai 7. Berarti ada 7 kemungkinan angka yang bisa kita masukkan di kotak pertama. Kotak kedua ada 6. Kenapa? Karena yang satu sudah kita gunakan di kotak pertama. Kotak yang ketiga yaitu 5. Kenapa 5? Karena 2 angka sudah diisikan di kotak sebelumnya. Nah, kemungkinan pada masing-masing kotak ini kemudian kita kalikan, hasilnya menjadi 210. Sama kan hasilnya? Nah, tinggal pilih cara mana yang ingin kamu gunakan. Contoh yang ketiga. Tentukan banyaknya semua bilangan ganjil dengan 3 angka yang dapat dibuat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan syarat tidak ada angka yang diulang. Hampir sama dengan soal yang kedua, tetapi pada soal yang ketiga ini yang akan kita susun adalah bilangan ganjil. Apa syarat bilangan ganjil? Syarat bilangan ganjil itu adalah secara fisik angka belakangnya harus ganjil. Dengan kaidah membilang, karena ada syaratnya dalam menyusun bilangan, maka yang kita isi pada syaratnya dulu. Penentu genap atau ganjil itu adalah pada angka satuan. Maka dari itu angka satuannya harus ganjil. Ada berapa kemungkinan angka ganjil yang bisa kita masukkan pada angka satuan ini atau kotak ini? Ketiga ya. Dari angka 1 sampai 7 ini yang ganjil adalah angka 1, 3, 5, 7. Berarti ada berapa kemungkinan? 4. Ada 4 pilihan, maka kita isikan di angka satuan. Kemudian di angka yang kedua, karena tidak ada syarat yang lain, maka dari 7 angka yang tersedia ini, karena 1 angka sudah digunakan di angka satuan, maka sisanya tinggal 6. Kemudian di kotak pertama bisa kita isikan dengan 5 kemungkinan, yaitu setelah digunakan untuk mengisi kotak keempat dan kotak ketiga dan kotak kedua. Dari kemungkinan-kemungkinan itu kemudian kita kalikan. Hasilnya 120 bilangan. Kalau dengan permutasi bagaimana? Bisa. Kita pilih dulu angka satuannya. 4, ada 4 kemungkinan. Susunan 2 angka yang lain itu adalah P6P2. 6P2 karena tinggal 2 yang kita susun, yaitu di angka ratusan dan angka puluhan. Dengan menggunakan rumus permutasi, maka diperoleh 30. Dengan kaidah membilang, ini dikalikan. Hasilnya menjadi 120. Permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama ini berarti dari unsur-unsur yang tersedia ada unsur-unsur yang sama. Ini kita misalkan
dari N unsur yang tersedia itu terdapat 2 unsur yang sama, yaitu unsur K dan unsur L. Ya, maka ketika ada unsur yang sama, rumusnya nanti menjadi N faktorial per K faktorial dikali L faktorial. K dan L ini adalah jumlah unsur yang sama. Contohnya, tentukan banyaknya semua susunan berbeda dari huruf-huruf pada kata kakak. Ada berapa unsur yang tersedia? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur yang tersedia. Ada unsur yang sama yaitu K, huruf K-nya ada 3 dan huruf A-nya ada 2. Maka kita tuliskan N-nya ada 5, huruf yang sama K ada 3, dan unsur yang kedua yaitu A ada 2. Kita masukkan ke rumus, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita selesaikan dengan faktorial. Menjadi 10 macam. Permutasi siklik. Pada permutasi siklik, susunan ABC ini bisa dibolak-balik. Permutasi siklik ini dirumuskan dengan PNS sama dengan N-1 faktorial. N-1 faktorial. Contohnya, 6 siswa akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Yang A, berapakah semua cara mereka duduk? B, berapakah semua cara mereka duduk jika 2 orang tertentu harus selalu duduk berdampingan? Kita jawab yang pertama. Ada 6 unsur, 6 anak yang duduk mengelilingi meja bundar. Mengelilingi meja bundar bentuknya kan siklik. Maka menggunakan permutasi siklik, maka langsung kita masukkan ke rumus P6S sama dengan 6-1 faktorial sama dengan 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 120 cara. Yang kedua, misal dari ke-6 siswa tersebut adalah A, B, C, D, E, F serta anak yang selalu berdampingan itu adalah A dan B, kita gambarkan sebagai berikut. Nah, A dan B ini kan selalu duduk berdampingan, berarti ketika itu mau diubah tempat duduknya, maka mereka berdua selalu berdampingan, selalu jejer, berdampingan. A dan B dipandang sebagai satu unsur karena selalu berdampingan kemana-mana, dijadikan satu unsur. Cara duduk A dan B kan ada 2, AB dan BA. Ya. Cara duduk 5 unsur yang melingkar. 5 unsur yang melingkar. Berarti kan ini kita jadikan 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita selesaikan dengan menggunakan permutasi siklik. P5S sama dengan 5-1 faktorial. Dengan cara membilang, kemudian kita kalikan 24 dikali 2. Hasilnya sama dengan 48. Jadi mereka dapat duduk dengan 48 cara. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Contoh yang lainnya silahkan dicermati pada tayangan berikut ini.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi di aturan pencacahan part 3. Jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.